saatnya kita menentukan solusi dari permasalahan kita, yaitu tentang SPLDV. Nah, kalau sebelumnya udah tahu tentang bentuk umum SPLDV, yuk kita panggil lagi bentuk umum SPLDV. Nah, di sini bukan bermaksud konspirasi segitiga ya. Nah, yang akan kita tentukan adalah solusi. Ya, jadi solusi dari SPLDV yang tadi bentuk umumnya kita tuliskan seperti ini nih. Solusi SPLDV. Nah, nantinya di sini ada 3 kemungkinan. Ya, pertama, si SPLDV itu punya tepat satu pasang ya. Satu pasang penyelesaian atau tepat satu pasang solusi. Ya, solusinya itu X, Y. Ada juga yang nol solusi. Ya, jadi nihil gitu aja ya, tidak ada penyelesaiannya. Nah, kemudian bisa juga tak hingga solusi. Tak hingga. Jadi penyelesaiannya emang banyak ya. Jadi pasangan X, Y-nya itu banyak. Nah, ini 3 kemungkinan itu. Nah, kapan terjadinya tepat satu pasang solusi X, Y? Itu perhatikan lagi nih. Konstanta-konstanta A, B, C, D, E, F gitu. Nah, tepat satu pasang solusi itu terjadi pada saat ya perbandingan A dibandingkan dengan D nih. Nah, itu tidak sama dengan perbandingan B dengan E. Lihat aja koefisien yang bersesuaian ya, A dengan D, B dengan E dibandingkan. Nah, itu kalau tidak sama ya, maka itu akan menghasilkan tepat satu pasang solusi X, Y ya. Tidak peduli dengan C atau F-nya. Nah, kalau nol solusi ya, itu artinya perbandingan A banding D gitu itu sama dengan ya B banding E gitu ya. Nah, kapan kita memperoleh tak hingga solusi? Nah, kalau tak hingga solusi itu artinya apa? Perbandingan antara A dengan D, A per D itu sama dengan B bandingkan dengan E sama dengan C per F ya. Jadi kalian bisa bayangkan ya, kalau nol solusi itu A per D sama dengan B per E gitu. Tapi tidak sama dengan ya C per F gitu ya. Nah, jadi kalian bisa bedakan yang kiri dengan yang kanan. Mana yang nol solusi, mana yang tak hingga solusi. Lebih jauh lagi, nantinya kalian kalau tahu ya persamaan linear, kalau diplot dalam bentuk grafik, itu akan terbentuk garis lurus ya. Nah, kalau tepat satu pasang solusi ya, itu akan kita dapati si garisnya itu gimana? Ya, garisnya itu di situ itu akan berpotongan ya. Jadi ini misalkan satu garis AX tambah Y, AX tambah B sama dengan C gitu ya. Satu lagi yang ini nih DX tambah EY sama dengan F gitu. Nah, dia akan tepat satu pasang solusi di sini. Nah, menghasilkan solusi X, Y, 1 ya. Nah, kemudian kalau nol solusi gimana? Ya, berarti nanti si garisnya itu ya berupa garis yang apa? Benar, yang sejajar ya. Jadi di sini tuh berupa garis sejajar gitu. Jadi ini ibaratnya jalan beriringan gitu ya, tapi nggak pernah ketemu. Nah, beda dengan apa? Nah, dengan yang tak hingga solusi ini.
Ya, kalau tahingga solusi artinya kalau kita buat garisnya, nah gitu, ada garis nih. Nah, terus ada satu garis lagi. Ini kelihatan ada dua nggak? Nggak kelihatan ya. Jadi kalau misalkan ini satu lagi lah, merah dan putih ya. Nah, gitu. Untuk membedakan. Nah, gitu. Jadi ini untuk menunjukkan ya, si garisnya itu ada dua ceritanya gitu. Nah, lihat kalau untuk yang nol solusi itu nggak ada titik temu ya. Nah, kalau ini titik temunya atau titik persekutuannya gimana? Ya, jadi banyak ini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jangan lupa, ini adalah berupa garis ya, yang titik-titiknya itu kalau dijumlahkan, ya tak hingga gitu. Ya, sampai sini paham ya? Jadi ada 3 kemungkinan solusi dari SPLDV. Perhatikan ketentuannya masing-masing. Kalian bisa pakai aturan yang tadi di soal yang ini nih. Nah, yang saya lakukan pertama kali, kalau saya biasanya merapikan persamaannya dulu. Lihat, sampai ketemu bentuk umum yang tadi kita tuliskan ya. Ini kalau saya sebut ya, yang bagian A itu persamaannya belum rapi ya. Jadi kita tuliskan nanti seperti ini nih. Jadi yang bagian atasnya aja coba. Nah, gitu. Jadi kalau di situ X min 3Y min 1 sama dengan 0, boleh saya tuliskan jadi gini kan ya. X min 3Y sama dengan 1. Terus satu lagi apa? Min 2X tambah 6Y ya sama dengan 5. Nah, kalian bisa gunakan perbandingan kayak tadi. Lihat, ini ada angka nih. 1 ya di sini ya. Artinya kalian bandingkan koefisien yang bersesuaian. Nah, kalian dapatkan apa? 1 dibagi min 2 ya, alias min 1/2 sama dengan min 3 dibagi 6. Min 3 per 6. Ternyata ini nilainya sama ya. Nah, terus satu lagi apa? Kalau ini saya bandingkan 1/5 1/5 ya. Nah, ternyata ini nggak sama. Ya, ininya sama nih, min setengah, ini min setengah. Ya, jelas ini adalah salah satu contoh SPLDV yang nol solusi ya. Jadi di sini nol solusi. Nah, kemudian untuk yang B gimana yang B? Nah, kabar baiknya di sini, kabar baiknya itu persamaannya udah rapih ya. AX tambah B-nya sama dengan C, DX tambah E-nya sama dengan F di situ. Nah, tinggal kalian apakan? Ya, benar. Jadi kalian perbandingkan aja. Ini jadi ada minus 6 ya. Ya, saya pakai biru aja di sini. Nah, gitu. Minus 6. Nah, dibagi dengan 3 sama nggak dengan ini nih? 4 dibagi dengan minus 2. Ternyata sama ya. Minus 2 sebelah sini. Nah, ini juga minus 2. Sama nggak dengan yang ini? 10 dibagi dengan minus 5. Nah, ternyata ini sama nih. Yaitu sama-sama berapa? Minus 2. Nah, kalau masing-masing perbandingan koefisiennya atau konstantannya sama, yang bersesuaian, ya berarti ini adalah yang tahingga solusi. Ya, jadi kalau tahingga, saya gambarkannya gini aja nih. Tahingga ya, tahingga solusi. Nah, gitu. Yang di segitiga tadi tuh yang di bagian bawah ya, yang kiri ini kanan ya. Nah, yang C ini curiganya berarti yang tepat satu pasang solusi ya. Coba cek dulu di situ. Kalau kita bandingkan dulu, coba lihat. Koefisien yang bersesuaian. Oh ya, ini persamanya belum rapi, kita rapikan dulu ya. Jadi kita dapatkan 12X terus min 8Y ya sama dengan 6, nggak ada masalah ya, kita rapikan dulu.
5x, terus 6y pindah min 6y sama dengan minus 3. Nah, di situ perbandingkan nih koefisien-koefisiennya 12 dengan 5. Jadi setelah rapih ya. Jadi ini kita dapatkan apa? Ya 12 per 5 ya sama nggak dengan ini? Min 8 per min 6. Ternyata sampai sini aja ini udah nggak sama nih. Udah nggak sama ya. Nggak sama. Nah, kalau gitu berarti ini termasuk yang tepat satu pasang solusi. 6 sama min 3-nya nggak peduli ya. Asalkan ini yang udah nggak sama, perbandingan koefisien X dan Y yang bersesuaian nggak sama, ya otomatis ini tepat satu pasang solusi. Nah, solusinya apa? Nggak perlu kita cari ya, soalnya di sini yang dicari cuman menentukan banyaknya penyelesaian. Jadi di sini tuh ya kita menuliskannya tepat satu ya, tepat satu solusi. Atau tuliskannya sepasang aja lah ya, sepasang solusi. Solusinya apa? X, Y. Oke, sampai sini ngerti ya? Nah,